Sebelum cerita berlanjut, kita kembali ke masa lalu, memperlihatkan dua orang yang saling berbagi tusuk rambut couple. Di sana terlihat Kyuraku kecil bersama seorang pria kekar yang ternyata kakaknya, dan seorang gadis yang mirip Nanao, kemungkinan cinta kakaknya. Saat jatuh cinta, kakak Kyuraku tampak lebih ramah dan lembut. Kembali ke masa sekarang, Kyuraku tiba-tiba menerima serangan kuat dari Baro, membuatnya terlempar ke ingatan masa lalunya saat dibangunkan oleh gadis yang kini menjadi kakak iparnya. Sementara itu, Baro yang seharusnya tewas justru berubah menjadi sosok monster aneh. Meskipun Kyoraku berhasil memenggal kepalanya, Baro tetap hidup dan berevolusi menjadi bentuk yang lebih absurd, menyerupai burung bangau. Baro menjelaskan bahwa ini adalah keputusasaan, karena tubuhnya tidak bisa dihancurkan oleh senjata atau reatsu, membuatnya abadi dan tidak terkalahkan. Dia juga memamerkan kekuatannya yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi buruk, Kyoraku berhasil menghindar dan berlindung di balik menara. Namun, baru dengan mudah menemukan keberadaannya. Baru memuji Kyoraku yang masih mampu bergerak meski terluka parah. Sayangnya, Kyoraku mulai kehilangan kemampuan berpikir jernih karena kehilangan terlalu banyak darah. Ohana mengajak Kyoraku untuk melarikan diri karena bahkan bangkai miliknya tidak mampu melukai Baro. Dia berniat membuat Kyoraku tertidur agar bisa menggendongnya keluar dari situasi berbahaya. Namun, Nanao tiba-tiba muncul dan membangunkan Kyoraku, memaksanya tetap sadar. Dia mendesak Kyoraku untuk menggunakan Zanpakuto miliknya dan melupakan janji yang pernah dibuat dengan ibunya. Di saat kritis, baru muncul di belakang Nanao dan menyerang dengan brutal. Meski begitu, Kyoraku dan Nanao berhasil menghindar dan berlindung dalam bayangan. Saat bersembunyi, keduanya berbicara tentang ibu Nanao yang ternyata adalah wanita dari masa lalu Kyoraku. Setelah mengetahui Nanao memahami kebenarannya, Kyoraku mengembalikan Zanpakuto milik Nanao, Kyutkotsu. Sementara itu, baru yang mencari mereka akhirnya menyadari bahwa mereka bersembunyi menggunakan teknik Kageoni di dalam bayangan. Saat baru hendak menghancurkan bayangan tersebut, Nanao muncul dengan pedang di tangan. Dijelaskan bahwa Kyokotsu adalah Zanpakuto yang dititipkan oleh ibu Nanao yang merupakan istri dari kakak Kyoraku. Karena kutukan, ibu Nanao meninggal muda setelah pernikahan. Setelah kematian kakak Kyoraku, ibu Nanao menitipkan pedang keluarga pada Kyoraku, menganggapnya sebagai penyebab kutukan yang terus menimpa keluarganya. Kyoraku kemudian menyembunyikan pedang tersebut di dalam Okyo, jelmaan salah satu pedangnya, demi melindungi Nanao dari kutukan tersebut. Kembali ke masa kini, Nanao akhirnya menggunakan Zanpakuto aslinya, Shinken Hakkyoken, pedang tumpul yang diwariskan turun-temurun di keluarga bangsawan Ise, keluarga pendeta yang bertanggung jawab atas ritual dan tidak memiliki Zanpakuto pribadi. Pedang ini memiliki kekuatan khusus, yaitu mampu memantulkan kekuatan dewa ke segala arah saat melawannya. Saat Nanao menghadapi Baro, dia memanfaatkan kemampuan pedang tersebut untuk memantulkan kekuatan Baro. Meskipun pedang itu tumpul, serangannya berhasil melukai tangan Baro. Hal ini membuat Baro kesal, mengatakan serangan itu seharusnya digunakan untuk membunuhnya. Ketika Baro mulai menggunakan teknik baru, Nanao merasa ketakutan. Namun, Kyoraku muncul untuk menenangkannya, menggenggam tangan Nanao sebagai tanda dukungan. Kyoraku mengajak Nanao untuk bertarung bersama. Ketika baru menggunakan tekniknya, tiba-tiba dia terlihat terbelah dan semua bangunan di belakangnya hancur terkena serangan yang dipantulkan pedang Nanao dan Kyoraku. Baru pun hancur berkeping-keping. Nanao yang kelelahan hingga tidak bisa berdiri ditangkap oleh Kyoraku yang kemudian mengajaknya beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan untuk menyusul rekan-rekan mereka. Cerita berlanjut ke masa lalu memperlihatkan pertemuan pertama Haswell dan Besby. Saat itu Besby kesulitan mengendalikan kekuatan Quincy-nya, sementara Haswell tampak lebih tenang. Kembali ke masa kini, Besby dan Haswell terlibat pertarungan sengit. Haswell menyadari bahwa Besby sempat terkena Aswaled, tetapi berhasil bertahan meski Quincy lainnya tewas. Besby mengetahui bahwa kekuatan Haswell dan Yuava akan bertukar saat Yuava tertidur dan bersumpah akan menggunakan kekuatan itu untuk membunuh Yuava. Meski harus melawan sahabatnya yang telah mengkhianatinya. Pertarungan keduanya terus berlanjut diselingi kilas balik masa lalu. Terlihat Besby yang menyadari Haswell adalah anak yatim yang tinggal bersama pamannya yang sangat kejam. Besby bahkan memberi Haswell hasil buruannya sebagai bentuk simpati. Cerita masa lalu berlanjut, menampilkan momen pembantaian para Quincy oleh pasukan Yuava. Besby menyaksikan seluruh klannya dibantai, menyisakan dirinya seorang.
Bahkan kastil tempat tinggal mereka hangus terbakar. Dalam kesedihannya, Besbi mengajak Haswald menyusuri reruntuhan kastil dan bertekad membalas dendam kepada Yoavah yang menjadi penyebab tragedi tersebut. Sebelum pergi, Haswald menemukan sebuah pedang karena dia belum pernah menguasai teknik Quincy untuk menciptakan panah reisi seperti Besbi. Sejak saat itu, mereka berdua berlatih keras demi membunuh Yoavah. Meski Haswald merasa ragu karena tidak bisa mengendalikan Reisi, Besbi terus menyemangatinya dan berjanji mengajari cara membuat busur Reisi. Sementara itu, Yoavah sedang merekrut prajurit baru untuk membentuk pasukan Stand Ritter untuk menguasai Soul Society. 5 tahun berlalu, Besbi semakin kuat, tetapi Haswald masih kesulitan mengendalikan Reisi. Besbi menjelaskan bahwa Quincy yang tidak bisa mengendalikan Reisi sangat langka dan sering disebut sebagai Quincy cacat. Karena itu, Haswald terus berlatih menggunakan pedang sebagai senjatanya. Suatu hari, Yoavah datang dan langsung memilih Haswald sebagai ajudannya, menyadari potensi tersembunyi dalam dirinya. Hal ini membuat Besbi merasa iri dan frustasi karena dia menganggap dirinya lebih kuat dan berbakat dibanding Haswald. Yoavah mengungkapkan bahwa Haswald adalah Quincy yang unik, mirip dengannya, karena mampu membagi kekuatan. Haswald tidak dapat menciptakan busur Reisi seperti Quincy lain, tetapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Yoavah menjelaskan bahwa kekuatan Haswald membuat orang-orang di dekatnya berkembang pesat, termasuk Besbi yang kekuatannya tumbuh karena pengaruh dari Haswald. Namun, Yoavah menegaskan bahwa Haswald tidak dapat menggunakan kekuatan itu untuk dirinya sendiri, melainkan hanya untuk diberikan kepada orang lain. Mendengar ini, Besbi merasa tidak terima dan marah lalu menyerang Yoavah, namun serangannya sia-sia. Di masa kini, Haswald dengan mudah mengalahkan Besbi meskipun Besbi terus berusaha bangkit dan menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, Haswald kembali mengalahkannya tanpa kesulitan hingga akhirnya meninggalkan Besbi yang tergeletak sendirian.